menceritakan sebuah cerita fabel, yaitu tentang kisah semut dan belalang. Pada suatu hari, di musim yang panas, di sebuah ladang, di hutan yang rimbun sekali, ada seekor belalang yang meloncat-loncat, hop 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 hop, berkicau, bernyanyi sepuas hatinya, la 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 la. Dan pada saat itu seekor semut lewat. Dia bersusah payah membawa sebutir jagung dan dibawa ke sarangnya. Aduh, berat. Jauh sekali jalannya. Hai semut, ayo kemari. Sedang apa kamu? Ayo bermain denganku. Lihat, harinya sangat cerah sekali. Ayo kita nikmati hari kita. Hahaha. Aku sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan di sini. Itu tidak akan terjadi, semut. Tetapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Ia tetap berjalan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, si belalang dia kembali bernyanyi dan bermain violinnya. Lo 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 lo. Hup. Dan ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya yang sangat lemah, kelaparan. Aduh, lapar, tidak ada makanan. Dan sementara itu, semut-semut sangat bahagia. Mereka sangat bersenang-senang. Mereka membagikan makanan setiap hari yang mereka kumpulkan berupa biji jagung dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan pada saat musim panas. Mereka sangat senang sekali. Yeay! Selesai. Nah, kisah dari si semut dan belalang tadi mengajarkan kita agar selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan yang ada di masa yang akan datang. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan lainnya juga, kamu jangan terlena untuk keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tetapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih ketika kamu bekerja keras. Kembali lagi, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita, kisah, yaitu tentang pencuri yang bijaksana. Dahulu kala, ada seorang raja. Dia sangat kaya raya. Sang raja begitu yakin akan aturan keadilan dan keputusan yang dibuatnya itu. Aturan adalah aturan, kata sang raja kepada para penasehat-penasehat kerajaan. Ia tak pernah mengizinkan
adanya perkecualian dalam setiap pelaksanaan keputusan yang dibuatnya itu. Lalu, pada suatu hari, seorang pengawal memergoki seorang pengemis. Ia sedang mengendap-endap, bermaksud mencuri roti dari dapur kerajaan. Sang raja murka dan memerintahkannya supaya pencuri itu dihukum gantung. Karena begitulah hukuman bagi pencuri. Tapi saya toh sangat miskin dan lapar, sementara sang baginda memiliki segala-galanya. Tentu tidak salah jika sedikit keju dan roti yang aku minta. Ya, saya memang tidak meminta izin. Di sana tidak ada seorang pun. Kepada siapa saya meminta izin? Kata pencuri itu menjelaskan. Maaf, tidak ada perkecualian, pengawal. Bawa pencuri ini ke tempat yang gantung. Perintah sang raja. Sayang sekali, keluh si pencuri itu ketika dalam perjalanan menghadap kepada pengawal kerajaan. Mulai sekarang, sebuah rahasia besar dari ayahku akan mati bersamaku. Tapi aku senang bahwa saya tidak membocorkannya kepada sang baginda raja. Apa katamu? Rahasia besar apa itu? Ayo katakan rahasia itu. Sergah pengawal ingin tahu. Jika sang baginda raja menanamkan biji buah delima, maka biji itu akan tumbuh dalam semalam. Kalau tidak ada saya, dapatkah itu terjadi? Itulah rahasia yang diajarkan oleh ayahku kepadaku, dan aku harus merahasiakannya katanya dengan pandangan sayu. Pengawal kerajaan itu bergegas membawa si pencuri itu untuk menghadap kepada baginda raja. Mungkin sang baginda raja ingin mengalaminya sebelum kamu mati. Kita kembali menghadap sang baginda raja. Ajak si pengawal. Ia bergegas membawa si pencuri itu dan menghadap kepada sang baginda raja dengan maksud supaya si pencuri itu menjelaskan rahasia besar yang disimpannya. Sang baginda raja pun ternyata ingin tahu tentang rahasia itu. Kamu harus menunjukkannya kepadaku, kata sang raja tidak percaya, lalu memerintahkan pengawalnya mempetik buah delima di kebun kerajaan. Bersama dengan pegawai kerajaan, dan sang raja, pergilah si pencuri yang malang itu ke kebun kerajaan. Si pencuri itu mulai menggali tanah, membuat sebuah kubangan yang kecil untuk biji delima di tangannya. Namun ia tidak segera meletakkan biji delima itu. Loh,
Selanjutnya, ia berdiri dan berkata, "Saya tidak bisa membuat sebuah mukjizat jika ada orang lain yang meletakkan biji delima ini pada kubangan kecil itu, saya sendiri tidak boleh melakukannya. Biji apel ini ke kubangan kecil itu hanya seorang yang belum pernah mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang lain. Dialah yang boleh meletakkan biji delima ini. Karena saya seorang pencuri, maka harus salah satu di antara kalianlah yang melakukannya." Pegawai kerajaan, pengawal, serta baginda raja terdiam. Situasi menjadi hening. Si pencuri itu menoleh ke pengawal kerajaan dan memohon, "Sudikah Tuan meletakkan biji delima ini?" Pengawal kerajaan itu mulai bergetar dan berkata lirih, "Biji delima itu tidak akan tumbuh jika aku yang meletakkannya. Dulu ketika saya masih muda, saya pernah mencuri pisau milik tetangga saya." Setelah berbicara, pengawal kerajaan itu tidak berani memandang langsung si pencuri. Lalu si pencuri itu berpaling ke pegawai kerajaan dan berkata, "Sudikah tuanku untuk meletakkan biji delima ini?" Pegawai kerajaan itu tampak pucat, lalu menundukkan kepalanya. "Saya juga tidak bisa melakukannya," katanya lirih. "Dan sampai saat ini saya telah banyak mengambil uang dari kas untuk kepentingan diriku sendiri. Kini tinggal sang baginda raja. Kata si pencuri itu. "Tuanku baginda raja, tuankulah satu-satunya orang yang belum pernah mengambil barang milik orang lain bukan menjadi hak baginda. Jadi sudikah tuanku raja meletakkan biji buah delima ini?" Tiba-tiba wajah sang baginda raja menjadi pucat pasi. Setiap benda yang gemerlap selalu disukai oleh anak-anak, kata sang baginda raja memulai ceritanya. Anak-anak kecil selalu saja ingin tahu. Saya teringat ketika saya masih kecil, saya waktu itu dihukum berat karena saya mengambil kalung permata kerajaan milik ayahanda dan menyembunyikannya di kamarku. Saya waktu itu tidak tahu bahwa kalung itu ternyata sangat penting bagi kerajaan ini. Saya hanya melihat permata itu seperti binatang-binatang yang kecil, berwarna-warni. Pelanginya pun akan terpancar di dinding bila cahaya matahari menyinarinya.
Setelah sang raja mengakhiri ceritanya, suasana menjadi hening kembali. Lalu, si pencuri memecah keheningan itu dengan berkata, "Sang Baginda, raja tuanku adalah seorang yang berkuasa dan kaya raya. Tak satu pun kekurangan. Dan sekarang tak satu pun di antara kalian yang mampu menumbuhkan biji buah delima ini. Malang sekali nasibku. Aku yang baru akan mengambil sebuah roti supaya rasa laparku ini hilang akan digantung mati." "Kamu sungguh bijaksana," sahut sang raja. Tiba-tiba menatap si pencuri yang kelihatannya sangat sedih. "Kamu telah menunjukkan kepada kami bahwa tak ada seorang pun yang sempurna. Jika aturan tidak ditegakkan dengan keras seperti saat ini, maka kami tidak akan ada di sini bersamamu. Saya membatalkan keputusan hukum gantung. Kamu bebas. Dan sebagai tanda terima kasihku atas kebijaksanaanmu yang telah kamu bagikan kepada kami, saya menghadiahkan kamu sebuah kalung peninggalan dari ayahandaku. Pergilah sekarang. Kamu telah membukakan mataku, dan di masa yang akan datang, aturan akan diberi belas kasih. Keadilan harus tetap dijalankan. Terima kasih." Baiklah, itu tadi adalah kisah dari saya, yaitu tentang semut dan belalang dan juga pencuri yang bijaksana. Semoga dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.